Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sembari mungkin masih ada yang ngambil makanan, sembari sambil makan silahkan, tidak harus dibatasi terlalu formal ketika presentasi, mangga silahkan. Sembari itu kita semi kasual lah, kasual formal, kita akan melakukan diskusi. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ini merupakan seri diskusi ya, pusat dan pusat penelitian. Sekali lagi saya infokan, tidak bosan-bosannya, ITB ini punya 32 pusat dan pusat penelitian multidisiplin. Banyak sekali spektrum keahliannya. Kita punya pusat kajian halal, kita punya pusat artificial intelligence, kemudian kita juga punya pusat pertahanan dan keamanan. Kita juga punya pusat nanoscience dan nanoteknologi misalkan. Dan banyak lagi. Salah satunya yang sekarang akan kita dengar pembahasannya dari Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi atau PPTIK. Jadi PPTIK ini merupakan salah satu dari 7 pusat penelitian yang ITB punya. Jadi tadi yang saya sebutkan 34, itu total pusat dan pusat penelitian. Ada 27 pusat dan 7 pusat penelitian. Jadi PPTIK ini salah satu dari 7 pusat penelitian yang juga sekarang sedang dalam proses ya Pak Bandung ya, untuk kemudian bisa menjadi pusat unggulan IPTEK nasional. Kita sama-sama doakan semoga bisa lancar dan ITB punya tambahan pusat unggulan IPTEK yang ke-10 karena saat ini ada 9. Jadi kalau PPTIK lancar, ada pusat antariksa juga dan ada pusat nuklir juga. Kalau semuanya lancar, ITB akan punya 12 pusat unggulan IPTEK. Selain kita juga punya 2 pusat unggulan antar perguruan tinggi atau kita sebut sebagai PUAPT yang berfokus pada 2 hal, new and renewable energy, jadi energi baru dan terbarukan, serta disaster risk reduction, lebih kepada climate change dan dekarbonisasi. Nah, ini merupakan series yang continue, kita laksanakan per 2 minggu, dan saat ini merupakan giliran, jadi ini digilir ya, giliran dari PPTIK, di mana bersama saya Pak Bandung saat ini sebagai kepala PPTIK yang akan membawakan paparan kepada kita mengenai teknologi informasi dan komunikasi tingkat lanjut untuk pemberdayaan masyarakat. Tanpa perlu berpanjang-panjang, saya persilahkan kepada Pak Bandung untuk memulai. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Baik, Profesor Taufan Marhendra Jana yang kami hormati, Bapak Dr. Grenprik yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Pusat dan Pusat Penelitian di lingkungan Lembaga Pengembangan Ilmu dan Teknologi ITB yang kami hormati, Bapak Ibu kolega dosen yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa S3, S2, S1 yang kami banggakan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena pada kesempatan sore hari ini diperkenankan untuk berdiri di depan untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan dari Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi ITB, yang mana saya ditugaskan oleh Profesor Taufan sejak bulan Februari. Jadi sudah sekitar 5 bulan kami berkegiatan, dan mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Bandung. Kebetulan nama saya dipanggil Bandung. Kebetulan juga karena saya asli dari Yogyakarta dan kemudian tiba-tiba bisa ke Bandung sejak tahun 1995. Jadi setengah hidup saya lebih itu sudah di Bandung begitu ya.
Mungkin ini doa dari kedua orang tua saya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang kami muliakan, saya bergabung dengan PPTIK itu sejak berdiri tahun 2004. Waktu itu dikepalai oleh Profesor Armen Langi selama 5 tahun, dilanjutkan oleh Bapak Dr. Mervin Huta Barat 5 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Aristiadi 8 tahun. Jadi saya sudah 18 tahun lebih bergabung dengan Pusat Penelitian TIK ITB. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan topik sebetulnya lebih panjang karena untuk memberikan tulisan yang lebih sedikit, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tingkat lanjut untuk pemberdayaan komunitas masyarakat. Nah, jadi di sini kami sebutkan TIK tingkat lanjut dalam bahasa Inggris Advanced ICT. Yang kami maksudkan adalah kami berfokus pada teknologi TIK yang pada saat ini kita kenal teknologi-teknologi revolusi industri 4.0, kira-kira seperti itu. Jadi ada artificial intelligence atau AI, kemudian Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, kemudian 3D printing, sampai dengan sekarang yang marak adalah quantum computing. Termasuk di dalamnya juga keamanan dan privasi informasi. Kami coba sampaikan. Baik, nah ini saya sampaikan sekilas tentang profil PPTIK. Ini adalah SK Rektor pada tahun 2004 tentang pendirian PPTIK, dan saat ini PPTIK berada di bawah koordinasi dari Lembaga Pengembangan Ilmu dan Teknologi ITB, dan kami berkantor di lantai 4 gedung ini. Baik, nah Bapak-Ibu sekalian, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pusat penelitian, khususnya di PPTIK dengan mengacu pada tupoksi, tugas pokok dan fungsi, yang juga sudah digariskan melalui Peraturan Rektor ITB tahun 2021. Nah, ini adalah tugas-tugas yang harus kami laksanakan dalam berkegiatan, termasuk diantaranya menyusun roadmap penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, tingkat institusi sesuai dengan bidang kajian dan rencana strategis ITB selama 5 tahun ke depan. Jadi di dalam paparan ini kami akan menyampaikan 4 aspek atau 4 pilar dari tugas kami di pusat penelitian, yaitu tadi penelitian, kemudian inovasi, kemudian pengabdian kepada masyarakat, serta kemitraan. Baik, ini akan saya lanjut. Nah, ini adalah visi dan misi yang kami laksanakan di pusat penelitian TIK. Kami ingin menjadi pusat penelitian terkemuka di bidang TIK tingkat lanjut pada level nasional maupun internasional. Sehingga dengan seperti ini kami mau tidak mau harus bermitra, baik dengan mitra-mitra dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian misi yang kami laksanakan adalah melaksanakan penelitian bidang TIK lanjut, melaksanakan pengabdian, melaksanakan kerjasama dengan mitra dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk di dalamnya kami tentu saja melayani juga para mahasiswa, baik S3, S2, S1, melayani rekan-rekan mahasiswa yang membutuhkan sarana untuk dapat kerja praktik, untuk MBKM dan sebagainya. Baik, ini adalah fokus kegiatan kami tahun 2024 sampai dengan 2028. Tadi sudah saya sampaikan, ditambah kami mencoba ingin menyampaikan bagaimana pengembangan kapasitas SDM, sumber daya manusia di PPTIK. Baik, Bapak Ibu sekalian, SDM PPTIK saat ini terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap. Saat ini ada 2 dosen tidak tetap, ada Mas Indra yang hadir, ada Mbak Destina, mohon izin tidak dapat hadir. Kemudian peneliti tamu ini yang ada di PPTIK sekarang adalah Profesor Lilia Sari dari Universitas Pendidikan Indonesia yang sejak tahun 2009 bersama kami dalam pengembangan pemanfaatan TIK untuk
pembelajaran di sekolah-sekolah dasar di pedesaan. Ada asisten peneliti, alumni kami, mahasiswa S1, S2, S3. Terima kasih kepada ini para pendukung kami semua, Pak Tovan, rekan mahasiswa S1 di belakang, S2, S3, bimbingan-bimbingan dari para dosen member dari PPTIK. Jadi ada bimbingan Profesor Yusef Rusmansyah, Profesor Armin, ada juga bimbingan saya sendiri, kemudian bimbingan yang lain lagi masih banyak, ada Bu Feti dan sebagainya. Baik, kemudian staf tenaga kependidikan kami, awal 2, Mbak Tessa dan Mbak Yuli. Mbak Yuli baru saja dipindah tugaskan ke kantor pusat kepegawaian ITB. Terima kasih Mbak Tessa sudah hadir juga. Dan ini adalah people dari PPTIK, saya sendiri, Bandung, Prof. Armin, kemudian Prof. Andrian Bayu, Pak Mervin, ada Pak Ari Setiadi yang sebelumnya menjabat pusat kami. Ini Prof. Liliasari, Prof. Suhardi, Prof. Yusef, Prof. Jaka Sembiring, Ibu Putri, Bapak Imam, dan seterusnya. Dan ada Ibu Destina, ada Mas Indra hadir di tengah-tengah kita. Baik, pada awal saya ditugaskan, kami di PPTIK mencoba menginisiasi satu chapter di bawah ACM, Association for Computer Machinery, kira-kira seperti itu, seperti IEEE. Kami mengajukan pendirian Bandung ACM Chapter dan diterima, sehingga secara ofisial kami sudah menjadi bagian dari chapter ACM. Dan dalam suasana Hari Raya Idul Fitri yang lalu, kami melakukan ramah tamah Syawalan, sekaligus kami secara resmi membuka yang dihadiri oleh para officer. Di antaranya ada advisory board, itu kami ada Prof. Armin Langi, Prof. Bambang Rianto, Prof. Kridanto, Surendro. Kemudian chair, kepala adalah Profesor Andrian Bayu. Kemudian dari pengurus kami ada Prof. Indrarini dari Telyu. Kemudian ada Bu Feti sebagai sekretaris dan saya sebagai vice chair. Jadi ini kami sudah resmikan Bandung ACM Chapter yang kami akan berkegiatan 1 tahun ke depan, dan ini merupakan salah satu bagian dari kontribusi PPTIK dalam berkegiatan akademik. Ini adalah officer kami, ini adalah member, kami sudah ada 20 member dari berbagai instansi. Ada dari Sangga Buana, Telyu, Unikom, kemudian dari ITB, ada dari BRIN dan sebagainya. Oke. Bapak Ibu sekalian, dalam pengembangan kapasitas kami juga melakukan pendampingan, karena mahasiswa-mahasiswa S2, S3 kami pada dasarnya adalah para dosen juga dari berbagai universitas. Jadi ini merupakan sarana bagi kami untuk memberikan pembinaan, sekaligus kami melakukan penyusunan proposal penelitian. Dan dalam 5 bulan pertama ini kami sudah mencoba membuat 6 proposal, meskipun ada yang lolos, tapi terima kasih banyak. Di antaranya kami sudah berhasil lolos. Mudah-mudahan setiap bulan ke depan selalu ada proposal dan kita bisa membuat proposal penelitian. Yang mana proposal bagi pusat penelitian merupakan sumber funding untuk berkegiatan. Bimbingan penelitian akhir juga kami lakukan. Ini para mahasiswa dari Profesor Armin Langi secara rutin melaksanakan bimbingan. Kemudian baik Bapak Ibu sekalian, saya berlanjut ke bagian berikutnya, penelitian, inovasi, dan publikasi. Jadi kami menyusun roadmap penelitian yang mencakup bidang-bidang keilmuan yang saya sampaikan di sini, Advanced ICT, Internet of Things, Multimedia, Cloud Edge Computing, AI, Data Science, Cyber Security, Privacy, sampai dengan Quantum Computing. Dan ini adalah peta jalan penelitian kami, yang mana bagian bawah ini merupakan bidang keilmuan yang ditekuni oleh para anggota PPTIK beserta dengan tim masing-masing, berarti otomatis dengan para mahasiswa. Dan kemudian bagian ini adalah teknologi dan produk yang kami kembangkan. Jadi dengan terbatasnya tempat kami sebutkan diantaranya adalah Advanced ICT for Education,
advanced ICT for healthcare, sampai dengan untuk smart communities ini nanti bisa ke banyak bidang, transportasi, bidang pariwisata dan sebagainya. Kemudian advanced ICT platform termasuk smart system dan sebagainya, security and privacy platform, multimedia autonomous system. Oke. Dan pada ujungnya yang kami sasar adalah advanced ICT ini dapat berkontribusi bagi pemberdayaan masyarakat. Dari penelitian Bapak sekalian, ini adalah berikutnya akan kami sampaikan contoh penelitian-penelitian yang kami lakukan, dan tentu saja ini hanya sebagian kecil dari kegiatan kami. Ini adalah salah satu kegiatan penelitian yang berkolaborasi dengan peneliti dari Pusan National University dari Korea, berjudul IoT Video Delivery Optimization dengan menggunakan machine learning, yang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari streaming video, misalnya pada aplikasi video surveillance CCTV. Oke. Jadi ini adalah bagaimana kami melakukan penelitian, kami menguji coba beberapa algoritma machine learning dan kami mencoba mencari yang terbaik untuk kasus kami, dan kemudian berbekal algoritma yang sudah diperoleh itu kami mengembangkan sistem yang dapat mengadaptasi pengiriman video dari sebuah CCTV sehingga kualitasnya diharapkan lebih baik, dan kami berhasil mempublikasikan hasil penelitian tersebut pada jurnal Q1 di ACM dengan SCR 1,4. Ini salah satu paper kami yang berafiliasi Pusat Penelitian TIK ITB tahun 2004 ini. Kemudian penelitian lanjut prediksi throughput pada jaringan wireless sensor network dan multimedia IoT berbasis machine learning. Jadi penelitian-penelitian kami otomatis telah berfokus pada bidang-bidang advanced ICT, IoT, multimedia system, machine learning dan sebagainya, yang mana kami di sini mengusulkan kerangka kerja untuk memprediksi, jadi memprediksi throughput yang akan datang gitu ya. Jadi kalau sudah dapat terprediksi, maka kita dapat melakukan pengelolaan bagaimana data video dapat kita kirimkan. Nah, ini telah berhasil dipublikasikan di jurnal JIKTRA ITB. Oke, kemudian penelitian lain kami mengembangkan sistem deteksi penipu berbasis telepon. Idenya adalah seringkali kita ditelepon tapi kita tidak tahu penelpon ini bermaksud jahat atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, penelitian ini bermaksud untuk mendeteksi penipu. Kalau yang telepon ini penipu, kira-kira seperti itu. Dan hasil penelitian ini telah menghasilkan hak cipta yang kami daftarkan melalui LPIK pada tahun 2024 ini. Baik, ini detail dari penelitian ini. Oke, baik, kemudian yang berikutnya penelitian lain, Edge Cloud Collaboration. Jadi teknologi advanced ICT yang ingin kami sampaikan di sini adalah cloud computing, edge computing. Kalau cloud computing adanya di internet, edge computing itu adalah sumber daya pemrosesan yang ada di sekitar data yang diambil, kira-kira seperti itu. Dan kita mencoba mengkolaborasikan untuk menghasilkan parameter-parameter yang lebih baik, diantaranya meningkatkan akurasi, mengurangi latensi. Hasil penelitian ini telah berhasil dicatatkan juga hak ciptanya melalui LPIK pada tahun 2024 ini. Ini adalah detail dari kegiatannya. Baik, berikutnya ini adalah penelitian oleh Mas Taufan, kebetulan Mas Taufan hadir di sini juga. Mas Taufan ingin mengembangkan bagaimana menambahkan watermark pada gambar sehingga gambar-gambar yang diberi watermarking itu tidak bisa dideteksi oleh algoritma-algoritma pencari gambar. Jadi kalau kita katakanlah memotret anggota keluarga kita pasang di sosial media, kemudian sudah kita beri watermarking, kalau nanti misalnya akan dicari oleh attacker menggunakan algoritma, wajah yang dicari itu tidak ada, padahal kalau kita lihat ada, begitu ya. Jadi itu adalah ide bagaimana menambahkan watermarking pada setiap gambar yang dapat
disebarluaskan di sosial media dengan lebih aman. Ini teknisnya. Kemudian ini adalah penelitian S3 dari Mas Fahmi Chandra, dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, bimbingan kami, melakukan optimisasi quality of experience dalam layanan video streaming berbasis persepsi pengguna. Jadi komentar-komentar para user atau para pengguna di sosial media itu ternyata dapat digunakan untuk memberikan pengukuran kualitas experience dari layanan video. Nah, ini adalah proposed method yang diusulkan, yaitu metode pengukuran QoE yang harapannya misalnya tidak bias lagi begitu ya. Kemudian penilaian dapat dikaji dari aspek sosial yang memasukkan unsur psikologi, fisiologi, sosiologi dan sebagainya. Baik, ini model optimisasinya. Jadi harapannya di akhir disertasi Mas Fahmi ini dihasilkan sebuah model optimisasi QoE layanan video streaming yang mencakup 4 parameter ini. Baik, berikutnya Ibu Tiur Gantini dari Universitas Maranatha hadir di tengah-tengah kita juga, bimbingan Prof. Armin, Prof. Tati, dan juga Ibu Alia. Pembangunan model community computing untuk masyarakat yang sehat, aktif, produktif, dan bermakna, disingkat SYAPNA. Jadi Ibu Tiur di sini ingin berkontribusi untuk membangun model komputasi berbasis komunitas. Ini merupakan satu teknologi baru di dalam bidang ICT, sehingga tidak lagi didasarkan pada komputer satu, tapi sumber daya komputasi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu nantinya bisa digunakan untuk membangun community computing ini. Baik, ini metode penelitian, rencana penelitian, sampai dengan model sistem cerdas SYAPNA yang akan dihasilkan. Kalau tidak salah ini juga telah berhasil didanai melalui RI 3P. Dengan ini ya, kalau tidak salah ya, dengan Prof. Suhono gitu ya, merupakan bagian dari penelitian itu. Mohon maaf kalau salah. Baik, berikutnya ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibu Leli, hadir di tengah-tengah kita juga, mengembangkan model sistem cerdas rekomendasi produk makanan sehat yang terjangkau gitu ya. Oke, dan ini basisnya juga adalah community computing gitu. Jadi Ibu Leli, Ibu Tiur juga dapat berkolaborasi dalam mengembangkan sistem rekomendasi berbasis community computing. Baik, berikutnya kami sampaikan penelitian dari dosen tidak tetap Ibu Destina mengembangkan peran maturitas analitika data dalam mendorong transformasi digital di Indonesia. Beliau berada di lab Profesor Rajes, saya kira, dan ini merupakan bagian dari penelitian untuk membangun transformasi digital di Indonesia. Dan saat ini penelitian sedang berjalan. Izin kami lanjutkan. Berikutnya penelitian oleh Mas Indra, salah satu dosen tidak tetap juga di PPTIK. Hatur nuhun kepada LPIT yang telah memberikan kesempatan, dan penelitian-penelitian Mas Indra terkait dengan condition monitoring. Ini saya ringkas saja menggunakan machine learning dan juga numerical method. Ini yang pertama, penelitian yang on progress yang saat ini sedang dikerjakan oleh Mas Indra. Kemudian dari FTI, Bapak Iwan Prasetyo, kemudian Pak Aristiadi, dan Pak Bambang Rianto dari STE. Dan ini penelitian bagaimana melakukan monitoring kondisi dari peralatan-peralatan manufaktur, sehingga dapat diketahui secara dini adanya hal-hal yang harus diatasi. Kemudian penelitian yang kedua ini telah dipublikasikan pada jurnal Q1 Applied Acoustic, dan ini jurnal Q1 lainnya dari PPTIK yang berafiliasi dengan PPTIK pada tahun 2024 ini, hatur nuhun Mas Indra. Dan ini bekerja sama dengan peneliti dari TU Eindhoven dan TU Delft. Oke, ini adalah jurnal yang sudah publish berafiliasi dengan PPTIK. Kemudian yang ketiga, penelitian tentang simulasi dari interaksi struktur
sound menggunakan numerical method, dan saat ini kalau tidak salah ini under review ya Mas Indra ya. Mudah-mudahan ini juga sebentar lagi berkontribusi bagi publikasi Q1 PPTIK. Baik, jadi saat ini di awal tahun ini kita sudah mempublikasikan 3 jurnal internasional bereputasi Q1 berafiliasi PPTIK. Yang pertama oleh saya dan rekan-rekan ini di ACM, kemudian Mas Indra yang baru saja saya sampaikan. Berikutnya Prof. Andrian Bayu bersama tim ini telah terbit di IEEE Access pada tahun 2024 ini. Mudah-mudahan PPTIK terus dapat berkontribusi bagi publikasi-publikasi Q1 lainnya. Baik, ini papernya. Berikutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya akan menyampaikan kilas balik yang kebetulan saya juga menjadi penelitinya waktu itu. Jadi pada tahun 2009 sampai dengan 2016, PPTIK itu mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ini merupakan bagian dari pengembangan inovasi. Pada saat itu saya juga menjadi peneliti di Pusat Mikroelektronika, sehingga sampai sekarang saya juga menjadi bagian dari Pusat Mikroelektronika. Kami mengembangkan peralatan-peralatan yang kami sebut sebagai sistem wireless multimedia internet, kira-kira seperti itu, yang kami kembangkan dari tahun 2000 sampai dengan 2010. Dan kemudian hasil pengembangan ini kami gunakan untuk diterapkan di masyarakat. Di antaranya adalah pemanfaatan TIK untuk pedesaan. Kami berkontribusi pada waktu itu menjadikan TIK hadir di desa di Puncelut, di daerah Bandung Utara, kira-kira seperti itu. Dan ini adalah bagaimana kami menghadirkan telepon internet di desa, dan saat itu juga sempat digunakan oleh profesor dari Belanda menelpon keluarganya di negeri Belanda, sehingga ini bagian dari pengabdian kami. Kemudian tahun 2009 sampai 2016 kami mengembangkan teknologi pembelajaran digital untuk pedesaan di Subang, Cianjur, Jawa Barat. Kami sebut tim DLLS PPTIK, Digital Learning Lesson Study PPTIK, yang menggabungkan para peneliti atau para dosen dari ITB dan dari UPI. Nah, kami mengembangkan teknologi di ITB dan UPI, kemudian mengembangkan program peningkatan kualitas pembelajarannya. Jadi sebetulnya idenya sederhana, tetapi pada waktu itu belum ada Zoom meeting, belum ada Zoom. Jadi bagaimana beberapa sekolah, beberapa kelas di sekolah-sekolah yang berjauhan itu dapat belajar, melaksanakan kegiatan belajar mengajar cukup dengan satu guru. Karena kalau di desa terus terang bisa jadi satu sekolah guru hanya 2, seperti yang kami alami waktu kami ke Padang Savana di Sumba Timur, di Waingapu Sumba Timur itu. Kami hadir ke sekolah, setiap waktu siswa itu istirahat karena hanya ada 2 guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, sekarang bagaimana dengan adanya kekurangan guru ini, kita bisa menghadirkan teknologi, sehingga ini yang kami laksanakan pada tahun di mana belum ada Zoom, belum ada meeting yang lain, kira-kira seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Nah, baik, berikutnya kami juga waktu itu berkontribusi untuk pengabdian di Kabupaten Kerom di perbatasan dengan Papua Nugini. Kira-kira 2 tahun lamanya kami melaksanakan pengabdian di sana. Saya sendiri hadir ke sana 6 kali, setiap kehadiran 1-2 minggu gitu ya di perbatasan. Kami juga menghadirkan teknologi yang dapat menghubungkan ini titik-titik sekolah, Bapak Ibu sekalian. Jarak sekolah yang paling jauh ini dari ini ke SMA itu 11,5 ditambah 5. Jadi jarak terjauhnya itu sekitar 17 km. Dan kami menghadirkan teknologi yang dapat menyambungkan, sehingga kegiatan belajar dengan satu guru di sini dapat diikuti oleh 3 sekolah sekaligus. Itu di perbatasan dengan Papua Nugini. Ini kira-kira yang kami hadirkan di sana. Dan berbekal kilas balik itu, kami mencoba menginisiasi kembali kegiatan pengabdian ke masyarakat, khususnya yang terkait dengan penerapan TIK untuk pendidikan.
dan kami mencoba mengangkat isu tahun ini pengembangan profesionalisme guru melalui pemanfaatan TIK. Kami sangat bersemangat karena Profesor Liliasari dari UPI juga sangat bersemangat berkenan untuk selalu hadir di pertemuan-pertemuan di PPTIK, sehingga beberapa kesempatan proposal yang kami dapat ajukan, kami mencoba mengajukan, diantaranya ini kami ajukan ke Spektro Bank Indonesia. Belum tahu hasilnya kira-kira seperti itu, tapi kami mencoba berikhtiar untuk dapat menghasilkan funding-funding untuk kami berkegiatan. Ini adalah pertemuan awal kami dengan para tim. Kebetulan tim Digital Learning ITB UPI masih lengkap di sini. Bapak Ibu sekalian dapat lihat ada Pak Mervin, Ibu Yani, ada Prof Liliasari, Ibu Putri, Pak Imam, dan para dosen lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami akan berlanjut untuk subtopik berikutnya, yaitu membangun kemitraan dalam dan luar negeri. Nah, kolaborasi penelitian dalam negeri, kami mencoba setidaknya berkolaborasi dengan para mahasiswa S3 kami dari UPI, dari Universitas Padjadjaran, Telkom University, UKM, Universitas Kristen Maranatha, kemudian dari ULBI, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, kemudian dari Ibu Leili, mohon maaf, dari Kalimantan ya, Universitas dari Kalimantan. Ini kami mencoba berkolaborasi, dan diantaranya juga kami berkolaborasi dengan Universitas Samratulangi Manado. Kami bekerja sama dengan PPIW dari Pusat Penelitian Prof. Delik. Udahlah, kami bekerja sama untuk mendukung kegiatan konferensi internasional yang ketiga pada bidang Sustainable Engineering Practice. Kami mengundang juga rekan-rekan mahasiswa untuk dapat berkontribusi sebagai bagian dari dukungan ITB pada kegiatan seminar internasional di Unsrat Manado. Baik, berikutnya kami PPTK juga mendukung konferensi internasional yang diberi nama International Conference on Information Technology Systems and Innovation, ICITSI, yang akan berlangsung pada tanggal 7 November yang akan datang. Ini diselenggarakan oleh STAY ITB. Kami harapkan juga rekan-rekan sekalian dapat berkontribusi. Baik, berikutnya kami mencoba inisiasi kolaborasi riset internasional dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, diantaranya yang pertama Frederick University Cyprus gitu ya. Ini saya berkesempatan untuk melaksanakan postdoktoral pada tahun 2013 sampai dengan 2014, dan sampai saat ini menjalin kerjasama dengan khususnya dengan salah satu dosen di sana, dan ini kegiatan yang kami lakukan. Sampai dengan saat ini kami terus berkolaborasi menulis paper jurnal bersama sampai dengan saat ini. Oke. Baik, kemudian kami juga mencoba berkolaborasi dengan Profesor Raj, kami sebutnya Prof Raj dari City University of London, UK. Sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini kami mencoba mengusulkan proposal-proposal yang dibuka melalui program Newton Fund dari pemerintah UK. Namun belum berkesempatan lolos, tapi kami ingin terus mencoba untuk berkolaborasi. Kemudian dengan dosen dari University of West London kami coba inisiasi jajaki kerjasama khususnya dalam bidang pengembangan Internet of Things. Kemudian dengan Pusan National University Republic of Korea, kebetulan kami sedang dalam suasana senang hati karena mendapatkan pendanaan dari RI3P, Riset Internasional Pusat dan Pusat Penelitian LPIT, yang mana kami berkolaborasi dengan Prof. Kim dari Pusan National University, dan ini adalah rencana paper yang akan kami buat bersama, sekaligus Profesor Kim juga telah setuju hadir ke Indonesia dalam memenuhi salah satu kewajiban dari kegiatan penelitian tersebut untuk memberikan seminar atau workshop yang akan diselenggarakan di kampus ITB. Baik, nanti kami undang rekan-rekan kembali untuk dapat hadir pada kegiatan tersebut. Nah, kegiatan lain-lain, kerja praktik
KP MBKM, jadi PPTIK ITB juga membuka kerja praktik dan magang bagi mahasiswa baik dari ITB maupun dari luar ITB. Ya, saya kira ada Mas Hafiz dan rekan-rekan yang sangat bersemangat ingin bergabung dengan PPTIK. Kami persilahkan untuk nanti dapat berkontribusi pengembangan website PPTIK atau berkontribusi untuk menghasilkan inovasi solusi berbasis TIK tingkat lanjut bagi permasalahan di masyarakat, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, untuk pemerintahan, digital transformation, dan sebagainya. Baik, ini pertemuan kami dengan para mahasiswa S1 kita yang sangat semangat untuk dapat berkontribusi bagi ITB. Dan bagian terakhir, kami secara rutin juga melaksanakan koordinasi kegiatan PPTIK. Kami mengundang para kepala-kepala PPTIK yang lalu, Profesor Armin, kemudian ada Bapak Mervin, ada Pak Ari, kemudian Pak Andrian Bayu ini pada waktu Pak Ari menjabat sebagai kepala, beliau adalah wakil kepala PPTIK. Ini kami lakukan setiap hari Kamis, jadi setiap hari Kamis kami melaksanakan koordinasi untuk membahas kegiatan-kegiatan PPTIK. Baik, sebagai penutup ini adalah slide terakhir dari kami. Jadi kami di PPTIK ITB beserta dengan para dosen dan tentu saja dengan para mahasiswa karena merupakan sumber daya manusia unggul dan utama kami berkegiatan. Kami berfokus pada pilar-pilar penelitian termasuk publikasi, inovasi untuk menghasilkan karya-karya yang dapat dimanfaatkan untuk pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kemitraan dalam dan luar negeri yang terus kami rintis untuk memajukan TIK, Teknologi Informasi Komunikasi Tingkat Lanjut, dalam upaya memberdayakan komunitas masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan atas perhatian Bapak Prof. Taufan, Bapak Grand Prix, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan semuanya, kami aturkan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian kami, tindak tanduk yang saya sampaikan juga kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Grand Prix. Terima kasih. Terima kasih Pak atas presentasinya. Memang PPTIK ini salah satu pusat yang kita bisa bilang mature lah ya Pak di ITB. Kegiatannya sudah sangat jauh dari awal 2000-an ya Pak ya? 2004. Makanya ada foto Pak Bandung pegang gagang telepon ya Pak. Memang zaman 2000-an awal itu rata-rata pose begitu ya Pak. Baik, dan juga tadi ada paten terkait itu ya Pak, scamming hak cipta ya Pak. Iya. Jangan-jangan get contact atau Truecaller pakai itu ya Pak. Baik, kami buka kesempatan untuk berdiskusi Bapak Ibu, kami persilahkan jika ada tanggapan, pertanyaan dan penelusuran lebih jauh mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Bandung mewakili PPTIK. Silahkan. Itu dari mahasiswanya ya Pak, harus nanya ya Pak. Silahkan teman-teman. Ya silahkan Bu Reni. Oh iya memang. Cek. Makasih Pak Bandung. Saya Reni dari PPBB, Bioscience Biotek. Nah, salah satu concern yang ada di Pusat Penelitian Bioscience Biotek itu adalah biosafety dan biosecurity. Jadi kalau sebelum pandemi kami banyak mengajarkan biosafety saja. Tapi sejak pandemi kemudian ada permintaan dari kami bergerak di bidang biosafety itu untuk dikembangkan ke biosecurity. Nah, salah satu biosecurity yang harus kami pastikan juga itu adalah bioinformation. Jadi terkait kepada informasi-informasi penting dari data-data biologi, ya misalnya sesederhana misalnya
kami di ITB mengembangkan sistem deteksi untuk virus COVID-19. Kemudian kami juga mengembangkan kira-kira kalau COVID-19 dengan berbagai variannya ini nanti kan harus ada vaksin yang targeted ya. Nah, ini kan kemudian datanya nggak bisa dipublish kemana-mana. Sementara kan kami juga harus berkontribusi secara ilmiah misalnya terhadap sequence tentang varian COVID-19 kepada data internasional. Nah, kalau di sistem misalnya rumah sakit aja yang kami tahu ya sepanjang sejarah biosecurity untuk data rumah sakit itu sudah ada 2 rumah sakit yang pernah dihack ya data pasiennya itu. Saya lupa namanya tapi di rumah sakit di Jakarta. Nah, yang sampai sekarang belum kita punya itu adalah untuk universitas. Universitas itu sangat terbuka. Nah, yang salah satu aja ya yang menjadi concern kami itu adalah repositori tugas akhir mahasiswa. Itu kan sangat terbuka. Kalau misalnya ada yang iseng gitu ya, atau enggak iseng sih sebetulnya mencari ya, intentionally mencari penelitian mahasiswa ITB ini pembimbingnya kan mestinya enggak main-main ya, apalagi beberapa misalnya sudah dipublikasi di dalam paper. Nah, yang kita publikasi di dalam paper itu kan memang sudah ini ya, yang sudah disaring, kemudian aman informasinya. Tapi kalau kita lihat lagi, tugas akhir mahasiswa itu detail banget loh. Prosedurnya, strateginya. Jadi dalam research approach ya, kami kan selalu lihat mengapa kita menggunakan strategi ini untuk memodifikasi virus ini gitu. Itu kan semua modifikasinya ada di tugas akhir. Nah, kalau menurut Mas Bandung ya, apakah kita bisa atau kita sudah harus mulai concern terhadap keamanan informasi dari sesederhana tugas akhir S1, S2, S3 di ITB. Karena kami sendiri, saya di SITH Mas ininya, Prodi Mikrobiologi, itu kalau dibuka orang akan dengan mudah meniru, mengadopsi, atau bahkan yang kita sebut sebagai kebocoran data itu termasuk data-data yang kita tidak publikasi tapi dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, kira-kiranya apakah ini sudah bisa menjadi concern? Karena kalau misalnya bagaimana kita memutasi atau memodifikasi virus atau bakteri itu kalau yang iseng gitu ya, yang isengnya keren, selesai kita. Ibaratnya seperti itu, Mas. Makasih. Ya, baik. Makasih, Bu. Jangankan itu, Bu, pusat data nasional aja sekarang lagi dihack. Terus minta tebusan ya 131 miliar atau 8 juta US dollar. Nah, itu gimana tuh, Pak? PPTIK harusnya bisa bantu tuh, Pak. Baik. Terima kasih Pak Greenbrick. Baik, terima kasih banyak Ibu Reni dari Pusat Penelitian Bioscience. Jadi pertanyaan yang menurut kami sangat menarik dan kami di PPTIK merasa terpanggil juga untuk berkontribusi bagi pengamanan data dan informasi, khususnya yang tadi disampaikan Ibu Reni, banyak sekali aset data dan informasi di ITB yang kita mau tidak mau harus mengamankannya begitu. Jadi kalau pertanyaan Ibu, apakah kita sudah harus concern dengan hal itu? Jawabannya sudah pasti kita harus concern, Bu. Karena yang namanya data dan informasi hasil penelitian di ITB, hasil penelitian mahasiswa S1, S2, S3, postdoktoral, para dosen dan para peneliti ini tentu saja harus diamankan, kira-kira seperti itu. Dan untuk itu sebetulnya kita di ITB infrastruktur dari sistem komputasi itu telah disediakan juga melalui Direktorat Teknologi Informasi DTI, dan sebetulnya secara umum untuk menjawab pertanyaan itu, kalau saya nanti misalnya saya
keluar dari ruangan ini, saya akan berkonsultasi dengan Mas Beni. Di belakang kita mencoba, Mas Beni termasuk salah satu expert dalam bidang sistem dan teknologi informasi di ITB, termasuk dengan bagaimana mengamankan data. Dan tentu saja kalau di bidang information security and privacy, ada banyak teknologi sebetulnya yang kita dan para mahasiswa juga sebetulnya kuasai begitu. Hanya saja kita masih ada gap, ini belum bisa diterapkan sepenuhnya untuk dapat membantu, memfasilitasi, memberikan layanan pada unit-unit pusat penelitian ke fakultas yang ada di ITB. Seharusnya kita di ITB bisa menggunakan penguasaan teknologi-teknologi terkait, termasuk dalam hal teknologi-teknologi yang terkait dengan kriptografi, kemudian teknologi firewall, watermarking, steganografi dan sebagainya. Itu adalah bidang-bidang ilmu information security and privacy, termasuk digital forensik yang dapat kita terapkan begitu ya, untuk menghasilkan sebuah sistem yang dapat melindungi data-data yang sangat penting yang tadi disampaikan oleh Ibu Reni tadi. Jadi sekarang itu mungkin yang marak itu adalah seperti tadi disampaikan oleh Pak Grenprik, perihal malware yang bahkan melumpuhkan negara kita, yaitu ransomware begitu ya. Ransomware itu adalah sebuah malware yang kalau menginfeksi komputer, semua file di dalam komputer kita itu akan di-encrypt, akan disandikan. Otomatis kalau saya ingin membuka PPT yang saya buat ini tidak bisa dibuka karena ada password yang harus dimasukkan. Dan password itu harus kita beli dari penyerang tadi, attacker itu ya. Dan itu membutuhkan banyak hal yang harus kita lakukan, diantaranya kalau dari aspek teknologi biasanya kita harus membuat server backup begitu ya Ibu ya. Kita misalnya di pusat bioscience memiliki server yang dikelola sendiri atau dikelola oleh DTI ataupun dilaksanakan oleh pihak luar misalnya seperti AWS, Google Cloud dan sebagainya. Itu tentu saja harus membuat backupnya, karena backup ini menjadi penting sekali manakala satu sistem diserang, karena yang namanya ransomware itu menyebar itu bagai virus demikian cepatnya begitu ya, sehingga sebuah komputer terkena hanya dalam hitungan menit atau jam itu bisa puluhan ratusan komputer terkena. Dan mungkin itu yang termasuk yang menjadi kejadian yang di pusat data nasional kita. Itu berarti itu juga membutuhkan bagaimana kita harus lebih sistematis, lebih cermat lagi bagaimana mengamankan aset-aset data tersebut. Yang sekarang harus kita khawatirkan juga, kebetulan tadi siang saya berbicara dengan profesor dari Korea menyampaikan sekarang itu penyerang itu mengirimkan malware yang di-encrypt. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? File-file yang datang ke komputer kita, entah itu melalui email atau kita mengcopy hard disk, kita tidak akan tahu ini adalah virus atau tidak, kira-kira seperti itu. Dan kalau itu virus, otomatis virus atau malware itu begitu kita klik jalan, kita tidak tahu apa perilaku yang akan dilakukannya gitu. Dan itu membutuhkan kesadaran kita tentang pentingnya information security, khususnya dalam rangka melindungi aset-aset yang ada di ITB ini. Saya kira itu Ibu Reni yang dapat saya sampaikan. Memang masih dalam tataran sangat awam begitu ya, dalam tataran yang masih dalam kulitnya, tapi seharusnya kita dengan menggandeng berbagai komunitas akademik yang ada di ITB ini, seharusnya kita bisa melakukan sesuatu yang dapat setidaknya mengamankan aset-aset
data dan informasi yang ada di kampus kita. Seperti itu Ibu Reni. Mohon maaf kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Gimana Bu? Terima kasih. Ada follow up Bu? Oke, makasih Pak. Mungkin dengan kejadian ini bisa lebih tersadarkan mengenai kesadaran itu ya Pak, cyber security ya. Betul Pak. Di berita CNN barusan katanya sementara data PDN-nya dipindah dulu ke Amazon Web Services katanya. Betul, ya. Jadi negara juga kita Betul Pak. harus meminta bantuan internasional juga. Iya. Mangga Bapak Ibu yang lain tadi, Pak Taufan silahkan Pak. Ada itu ya, ada hak cipta ya yang mengenai untuk merekognisi penipuan ya. Betul Pak. Nah itu kan kita sekarang kan tetap selalu ada itu. Itu apakah aplikasi itu sudah komersial begitu, sudah digunakan, kan itu bagus tuh misalnya. Kan sekarang banyak sekali kan penipuan-penipuan begitu ya, call. Nah gimana statusnya gimana ya Pak Bandung gitu ya? Ya, baik. Terima kasih Bapak Taufan atas pertanyaannya. Nah kebetulan ini adalah hasil penelitian bersama mahasiswa tesis kami yang kebetulan baru sekali Pak, baru saja selesai. Dan mahasiswa sudah sidang dan kemudian hasil penelitian ini karena menghasilkan program komputer yang dapat digunakan untuk mengenali penipu tadi, kami upayakan untuk mendapatkan hak cipta dan kami dibantu oleh LPIK untuk mendapatkan hak cipta itu. Dan pertanyaan dari Pak Taufan saya kira menjadi tantangan bagi kami untuk melanjutkan memfollow up ini ya Pak ya, memfollow up dari apa yang telah kami kerjakan sehingga ini menghasilkan, kalau ini masih dalam tataran menghasilkan prototip, menghasilkan penelitian tesis, kami harapkan ini dapat kami lanjutkan untuk menghasilkan karya inovasi yang kita dapat kontribusikan ke masyarakat kalau demikian Pak. Jadi yang disampaikan Bapak terus terang menjadi pendorong kami untuk maju Bisa lagi nggak Pak. itu dites ya Pak ya? Sudah dites, artinya kan itu mungkin saya nggak tahu kerjanya seperti apa. Apakah kerjanya aplikasi itu nanti bisa kayak di download seperti aplikasi Android begitu ya? Nanti ada di dia akan kerja di background gitu ya. Jadi apakah seperti itu? Apakah testingnya sudah bisa gitu kan ya? Kayak sebagai alpha test lah gitu ya. Alpha test kita coba gitu ya. Nah itu mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Taufan. Kami sudah berhasil melakukan tes namun masih terbatas Pak. Karena tesnya seperti ini yang kami sampaikan. Jadi sistem kami buat aplikasinya. Aplikasi ini harus dapat mendeteksi kalau ada panggilan telepon ke seseorang ini penipu atau tidak. Bagaimana caranya? Kami memanfaatkan teknologi AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, untuk mempelajari kalau suara-suara seperti ini itu adalah suara penipu, yang ini bukan. Otomatis yang kami lakukan adalah kami mengumpulkan dataset yang kami ambil dari YouTube Pak. Karena di YouTube itu banyak sekali contoh suara-suara telepon bahwa telepon ini adalah penipu. Jadi kami berikan label ini penipu. Nah begitu. Nah sehingga kami mengumpulkan banyak sekali data, kemudian kami masukkan ke dalam sistem kami. Nantinya kalau ada panggilan yang kemudian mengenali bahwa ini adalah salah satu dari data yang sudah disimpan tadi, ini adalah penipu. Kalau tidak bukan. Sehingga tantangannya adalah dataset Pak Taufan. Jadi kami harus memiliki dataset yang sedemikian besar sehingga kalau ada telepon masuk ke seseorang itu sistem bisa lebih akurat lagi bahwa ini penipu karena kami memiliki dataset ribuan atau ratus ribu suara penipu. Kira-kira seperti itu Pak. Yang Jadi, idenya seperti itu. Mirip-mirip deteksi kebohongan gitu iya, Pak ya. Pak, iya. Oke, jadi satu lagi Pak ya. Ini kan TIK, Teknologi Informasi Dan Komunikasi ya. Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. Betul, Gitu. Nah ini kan ada, kita punya DTI itu masuk ya, dalam TIK ya. DTI kita itu ya. DTI, Direktorat Teknologi Informasi, kita kan masuk. Iya. Artinya maksudnya itu teknologinya Oh, iya, termasuk Pak. TIK maksudnya gitu ya. Betul, Pak. Iya. Ya bukan PPTIK, makanya DTIK. Jadi gitu. Iya. Nah ini menurut Pak Bandung nih, kita kan sering nih
down gitu internet gitu ya. Nah kita kan ITB kan mestinya kan teknologinya tinggi lah ya gitu. Tapi kan kita sering nih dosen-dosen pada ini kira-kira masalahnya di mana sih sebenarnya gitu ya. Nah, apakah TIK bisa memberikan sebuah solusi begitu ya? Kira-kira gimana Pak Ya, Wandi? baik Pak Taufan, terima Tentunya kasih. kan mengalami juga ya ini ya. Iya betul Pak, ya, kira-kira itu ya. kami mengalami juga khususnya kalau hari Sabtu atau Minggu, kalau ternyata ada pemadaman listrik di ITB, kemudian layanan yang diberikan oleh server kita harus menunggu hari Senin, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah sebetulnya kalau dari aspek teknologi kita bisa menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi begitu ya Pak ya. Jadi yang namanya sistem layanan yang disediakan oleh server itu bisa banyak sekali dan itu tersedia di NOC, Network Operation Center, yang mana sudah pasti ITB di DTI itu memiliki ruangan dingin yang ada banyak server di sana. Nah, salah satu masalah yang kita hadapi saat ini adalah ketersediaan sumber listrik. Itu mungkin menurut kami merupakan salah satu masalah utama. Memang di ruang server itu akan disediakan yang namanya baterai gitu ya Pak ya, untuk membackup kalau ada server yang mati begitu. Tetapi kalau pemadaman listrik itu terjadi sekian jam, berjam-jam, tentu saja baterai itu akan segera habis dan otomatis server menjadi mati. Jadi tantangan yang utama yang kami lihat adalah ketersediaan pasokan listrik yang kalau di ITB itu mungkin pada waktu-waktu tertentu akan terjadi pemadaman. Nah, tetapi saya kurang tahu untuk status saat ini apakah seperti itu sudah berhasil diatasi, artinya sudah kejadian listrik mati itu sudah sangat minim begitu ya, karena kalau tidak salah kita sudah menyiapkan genset yang ukuran raksasa di kampus ini dengan harapan itu dapat meningkatkan availability dan reliability dari server-server yang kita siapkan untuk menyediakan data, informasi dan sebagainya. Nah, itu dari pasokan sumber listriknya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah redundansi tadi Bapak Ibu sekalian. Redundansi itu kira-kira adalah menyiapkan server-server duplikasi yang tentu saja tidak boleh diletakkan di kampus ITB begitu ya. Nah, ini saya harus berkonsultasi dengan Mas Beni sebetulnya, kalau di ITB itu apakah kita memiliki backup di kampus lain atau di tempat lain? Beliau menjawab ternyata belum ada Pak. Dan itu tentu saja menjadi tantangan utama kita juga. Jadi kalau misalnya kita sedang mengakses katakanlah SIX Akademik ITB ACID, kalau kita tidak memiliki backup server di wilayah lain yang jaraknya itu mungkin harus dipisahkan sekian puluh kilometer, karena untuk mengatasi kalau terjadi banjir, kebakaran dan sebagainya, sehingga ruang server yang menjadi backup tidak terkena dampak tersebut. Sebagai contoh, kalau seperti provider-provider internasional yang meletakkan server di Indonesia, itu biasanya di Jakarta ada, Surabaya ada, sudah terpaut sekian ratus kilometer. Jadi kalau di Jakarta terdampak, harapannya dapat diambil alih oleh server yang ada di Surabaya. Nah, ini sekilas dari Mas Beni tadi disampaikan belum ada sistem seperti itu merupakan tantangan yang kedua Pak. Mengapa kalau server kita down, otomatis kita harus menunggu sampai betul-betul pulih kembali. Kita menunggu para engineer dan teknisi untuk memperbaiki itu kembali. Kira-kira seperti itu Pak Taufan, dan itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebesar Amazon, Google, Digital Ocean, mereka tentu saja melakukan investasi yang besar-besaran dalam hal tersebut Pak. Demikian Pak Taufan jawaban dari saya. Terima kasih. Nanti yang di STP kita juga kemungkinan akan ada ya Pak ya, untuk Betul, data Pak. center ya Harus Pak. ada backup plan-nya Pak. Ya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, teman-teman lain, kita masih ada waktu. Silahkan jika ada 1-2 pertanyaan untuk diskusi lebih lanjut. Silahkan.
Tadi disebutkan namanya Mas Taufan ya kalau nggak salah ya. Nah, Saya itu kalau WA saya harus Jadi, berhati-hati ada karena di handphone saya ini saya kalau salah ke Bapak Prof Taufan bisa gawat ini buat saya. tapi Pak Taufan Ada Mas sama Taufan. mahasiswanya dipanggil Mas Taufan juga loh Pak. Silakan Mas Taufan. Ya. Iya, Mas Taufan. Mangga. Ada mic di situ kalau tidak salah. Selamat sore semuanya, selamat sore Pak Bandung. Selamat sore Mas Taufan. Untuk apa ya Pak? Mungkin pertanyaan saya tentang keamanan Pak, karena saya juga backgroundnya kuliah di sini untuk keamanan. Jadi untuk kembali ke ITB sendiri, untuk servernya sempat ada informasi bahwa pernah digunakan oleh pihak lain dari luar ITB. Apakah pengamanan dari internal ITB sendiri, apakah sudah ada pengamanan yang lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Taufan. Terima kasih atas pertanyaannya, dan untuk menjawab pertanyaan itu tentu saja kita karena jaringan internet di ITB itu dikelola oleh sebuah direktorat ITB, mungkin kita dapat menanyakan lebih detail perihal itu. Namun saya percaya bahwa Direktorat Teknologi Informasi ITB sebetulnya sudah melakukan segala upaya dalam rangka, apalagi kita di ITB begitu ya. Sebetulnya kita tentu akan malu kalau misalnya di ITB komputer atau server diserang begitu ya dan jebol. Nah, hal lain yang saya ingin menyampaikan, hal lain yang harus kita lakukan sebagai sivitas akademik ITB adalah kita harus meningkatkan kesadaran kita, awareness kita akan pentingnya keamanan informasi dan data. Sebagaimana tadi sebetulnya ini nyambung juga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Reni, bahwa kita di ITB berarti di luar sistem yang kita sudah kelola dengan sedemikian baik, yang menjadi salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah tingkah laku kita sendiri begitu. Khususnya kalau di dalam kuliah-kuliah Mas Taufan tentu saja ada manajemen keamanan informasi, dan di dalam kuliah manajemen keamanan informasi itu hal-hal yang harus kita perhatikan adalah kesadaran kita tentang keamanan data dan informasi. Contohnya apa? Ketika kita akan meninggalkan kantor, sebaiknya komputer yang ada di kantor itu kita harus logout. Malah syukur dimatikan begitu ya, supaya apa? Supaya tidak ada orang yang tidak berkepentingan masuk dan kemudian masuk ke dalam sistem. Apa bahayanya? Dapat disimulasikan down-nya sebuah server, sebuah pusat data, itu sebetulnya bisa kita istilah kita track begitu ya. Misalnya jangan-jangan hanya berawal dari sebuah komputer atau workstation yang tidak terlindungi. Sehingga apa yang dilakukan, ada penyusup masuk, ngopi sebuah file malware ke dalam komputer itu, yang kemudian malware tersebut setelah diprogram sedemikian rupa, ini harus membelah diri sedemikian cepat, menyebar kemana-mana. Virus, namanya juga virus begitu ya. Dan itu menjadi salah satu celah. Jadi kalau bagi penyerang, namanya attacker di information security, kalau menyerang ingin masuk ke dalam ruang NOC yang sebetulnya sudah digembok sedemikian rapat, ya tentu saja sulit lah begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau masuk ke dalam ruangan yang ada komputer-komputer ditinggalkan oleh penggunanya dan tidak ditutup, tidak logout, itu menjadi sumber dalam tanda petik malapetaka yang mungkin dapat kita lihat fenomena yang terjadi. Berarti bagaimana menyadarkan, bagaimana kita menjadi lebih sadar akan pentingnya keamanan informasi dan data. Kita logout. Kemudian kita
mengupgrade software. Istilahnya kalau dalam Windows itu kita menginstal patch gitu ya, kita harus install, kita update. Handphone kita juga setiap waktu meminta update gitu ya, dan kita sebagai pengguna teknologi informasi yang tanda petik melek informasi, kita harus melakukan itu. Karena apa? Itu merupakan satu bagian dari kita dapat melindungi data kita, membuat sistem komputer kita, laptop, handphone kita menjadi lebih aman. Kira-kira seperti itu. Jadi perilaku kita sebagai warga ITB, menurut saya kita coba mulai terapkan. Kita, Mas Taufan, karena di opsi rekayasa dan keamanan, manajemen keamanan informasi bisa menjadi champion di situ untuk memberikan, untuk mengajak civitas ITB. Yuk kita makin sadar dengan keamanan informasi dan data. Saya kira itu ya Mas Taufan ya. Kalau dari hal teknis saya yakin karena di ITB server di ITB ini jaringan internet, jaringan informasi dikelola oleh expert yang memang mumpuni di bidang itu. Kita tidak akan risau dengan hal itu, tetapi hal-hal lain tadi yang perlu kita perhatikan. Demikian Mas Taufan, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Bandung. Masih ada satu lagi, silahkan. Mangga Pak Adi. Ya, selamat sore semua. Selamat sore Pak Adi. Saya Adi Nugraha, saya dari Pusat Penelitian Produk Budaya dan Lingkungan. Ya, sama-sama pusat penelitian, Pak. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya sebenarnya menyambung pertanyaan Pak Taufan ya. Saya sebenarnya lumayan curious tentang justru aplikasi atau penerapan penelitian-penelitian gitu loh. Ya, kalau saya lihat lumayan banyak sekali penelitian-penelitian ini yang punya peluang, artinya komersial gitu. Dan di pasar dia bisa masuk, termasuk yang tadi dibahas, ditanyakan Pak Taufan ya. Kalau ada aplikasi dan bisa diaplikasikan di mobile phone kita, itu kan mengeruk profit yang besar gitu. Belum penelitian-penelitian yang lain. Nah, mungkin pertanyaan saya general juga, bisa juga Pak Grandbrick dan Pak Taufan juga ikut terlibat gitu ya. Pertama, seberapa besar urgensinya bahwa semua penelitian yang keren-keren ini yang sangat potensial jadi jadi juga pertimbangan dia jadi kehilir gitu loh, jadi komersial. Artinya dari point of view Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, apakah ini jadi juga jadi urgensi yang utama gitu, bahwa penelitian ini harus jadi komersial dan terbukti dan kelihatan di market. Itu kan jadi sangat powerful gitu ya, juga kontribusinya ke ekonomi begitu loh. Kalau ini jadi hambatan, kira-kira hambatannya di mana Pak? Ya. Mungkin pertanyaan ini juga tertuju ke diri saya sendiri gitu ya, yang mengepalai PPPBL gitu ya. Karena saya lihat bukan pusat penelitian ini aja, hampir semua pusat penelitian atau pusat di ITB kadang-kadang cuma selesai sampai membuktikan, proven bahwa penelitian ini berhasil, tapi apakah dia sampai komersial gitu loh. Nah, ini menurut saya juga hal yang penting, dan salah satu benefitnya sebuah penelitian kan dia sampai ke ujung ya, sampai ke market gitu. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Baik Pak Adi, terima kasih banyak atas pertanyaan Bapak. Pak Adi dari Pusat Penelitian Budaya, PPBL ya Pak ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan Bapak menurut saya menjadi tantangan saya ketika saya pertama kali mendapatkan surat penugasan di Pusat Penelitian TIK ini. Khususnya menurut saya di pusat dan pusat penelitian di bawah koordinasi LPIT, menurut saya memang itu menjadi peluang kita untuk tidak hanya berhenti pada
ujung-ujung sebuah penelitian menghasilkan paper maupun prototip seperti tadi disampaikan oleh Pak Taufan, itu menjadi tantangan luar biasa bagi kami. Sudah selesai penelitiannya, diuji coba sudah, tapi bagaimana bisa digunakan oleh masyarakat? Dan itu tentu saja kami di PPTIK melihat itu sebagai, kalau pertanyaan Bapak apakah ada urgensinya, harus ada Pak. Sangat memiliki urgensi bahwa hasil penelitian di pusat penelitian termasuk di PPTIK itu tidak hanya berhenti pada paper, pada publikasi, tetapi juga bagaimana itu menjadi karya inovasi, kemudian dapat kita terapkan di masyarakat, dan kita dapat bermitra baik dengan mitra dalam maupun luar negeri. Sebetulnya begitu kami berbicara tentang pusat penelitian TIK ini, berarti 4 pilar tadi harus kami beri perhatian yang sama, begitu Pak. Jadi dari aspek penelitian dan publikasi kami tidak risau sebetulnya. Karena apa? Karena ada Mas dan Mbak sekalian di sini, mahasiswa S1, S2, S3 kita di ITB yang merupakan putra-putri terbaik bangsa kita, ini dapat menghasilkan karya penelitian dan publikasi yang tadi beberapa di antaranya sudah terbukti kita bisa tembus ke Q1, kira-kira seperti itu. Dalam bidang inovasi, kami di PPTIK tentu saja harus berbuat atau mengeluarkan effort yang lebih besar lagi pada saat ini Pak, supaya hasil-hasil penelitian ini termasuk tadi yang dibahas oleh Prof. Taufan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita hasilkan sebuah karya inovasi yang bisa diterima oleh pasar. Kebetulan pada saat saya di awal ikut PPTIK di Pusat Mikroelektronika, kami sempat membuat sebuah spin-off startup company di bidang ICT, begitu Pak. Luar biasa tantangannya Pak, dan yang menjadi masalah utama kami adalah pemodalan sebetulnya ya, kalau dari aspek kami gitu ya. Karena apa? Untuk membawa hasil penelitian dari ITB kemudian dapat diterima oleh pasar, dapat laku dijual, begitu Pak, kami masih membutuhkan sumber daya manusia untuk mengemas itu menjadi produk yang siap jadi. Karena dari ITB yang dihasilkan adalah prototip yang sudah fungsional, namun belum dapat diterima oleh pasar karena masih harus dikemas lagi, diperbaiki lagi, kinerjanya harus diperhatikan dan sebagainya. Namun kami di bawah koordinasi LPIT sepertinya kami memiliki peluang juga, karena kalau tidak salah dari surat-surat yang disampaikan oleh Pak Taufan di acara seperti ini mengundang juga dari Rekayasa Inovasi ITB ya Pak ya, PT Rekayasa itu yang PT Rekayasa itu yang Reka Cipta, mohon maaf, Reka Cipta Inovasi ITB, yang saya kira ini menjadi sarana kami pusat penelitian untuk bermitra, bagaimana kita bisa keluar, bisa bertemu dengan masyarakat, karena tanpa jembatan itu mungkin kita hanya bisa terkungkung kembali Pak Hadi. Mohon maaf, ini luar biasa yang menjadi pertanyaan Bapak, kendalanya di mana? Di sini Pak. Bagaimana kita bisa bertemu, berinteraksi dengan pihak luar dalam rangka mempertemukan apa sih yang bisa dibuat ITB, apa yang diperlukan oleh masyarakat kita, seperti itu. Artinya menggandeng, dipertemukan dengan investor Pak ya? Ya istilahnya pemodal begitu. Ya, gitu Pak. Itu termasuk Pak, tapi nanti investor barangkali akan berinteraksi dengan mitra kita Pak, dengan mitra kita begitu ya. Tapi dalam hal ini formulasi yang saya bayangkan adalah ada ITB, ada mitra yang akan memanfaatkan hasil penelitian ITB, dan ada customer-nya Pak. Jadi ini semacam formulasi ini yang harus ekosistem itu harus ekosistem terbentuk ini, ya. Pak Adi, yang saya bayangkan begitu Pak. Iya. Iya. Ya itu masalah yang sama di pusat penelitian saya juga gitu Pak. Makanya mungkin harus ya sama-sama merumuskan itu gitu loh. Ya. Tidak masalah klasik kita ya Pak ya, mudah-mudahan. Ya, jadi mungkin tadi ya, kita kan punya sebenarnya misalnya pendanaan, itu kan kita punya
program, ada prime step ya. Tapi memang yang saya lihat sangat penting juga tadi, mitra itu maksudnya mungkin talent ya. Ya talent. Jadi orang yang memang membawa si produk ini ke hilir. Dia punya passion memang. Kalau saya sebagai dosen atau ini kan dosen kan ini kemudian kan kerjanya banyak ya. Mungkin tidak fokus itu tapi ini ada orang nih ini mau membawa nih, kemudian mencari pasarnya, mengemasnya, itu talent. Jadi memang dia memang punya passion di situ dan memang tidak temporer, dia memang full time dari situ gitu ya. Nah, kalau kita punya orang yang seperti itu, dia survive begitu ya. Itu sebenarnya pendanaannya itu akan mengikuti. Misalnya kita misalnya di prime step kita ada itu pendanaan untuk itu, misalnya bagaimana mengurus hak ciptanya, bagaimana kemudian katakanlah kalau mau produksi seperti apa itu ada. Tapi orang ini dulu gitu yang punya komitmen gitu kan ya, yang tidak kemudian sebenarnya temporer, dia hanya sementara, kemudian begitu ada pekerjaan di luar misalnya perusahaan kemudian dia pergi gitu. Nah itu kan nggak bisa orang-orang seperti itu. Jadi memang benar-benar orang punya passion di sini memang ingin membawa itu ke pasar. Itu yang sebenarnya saya lihat salah satu tantangan di startup. Makanya startup banyak yang kemudian katakanlah menuju lembah kematian, saya pikir di sana gitu. Jadi memang karena talent itu dengan jatuh bangunnya gitu ya, tantangan dia tetap ini gitu ya, tetap survive gitu ya, tidak terpengaruh oleh jatuh bangun, kan dia punya passion untuk menghilirkan produk itu. Jadi itu memang saya lihat ini ya tantangan yang utama ada di sana yang saya lihat gitu ya. Nah makanya juga kayak seperti misalnya ventures kapital ya, venturis begitu ya, itu mereka di dalam menilai kemudian mendanai itu dia bisa melihat juga talentnya Pak. Talentnya ini seperti apa ini nih, yang gampang jatuh gitu ya atau hanya oportunis saja. Karena kan dengan ada startup banyak ini kan banyak sekali angel investor ya. Dana-dana yang sebenarnya kayak pemerintah kan memberikan dana, kita itu memberikan dana, ya mereka temporer aja nih dapat dana nih, setelah itu mereka sebenarnya dapat dana sambil nunggu pekerjaan yang lain gitu ya. Setelah itu pergi ganti-ganti nih CEO yang startupnya ini nggak akan jadi gitu. Ya sama dengan kita kan kerjaannya nggak ngurusin itu. Ya kita kan ngurusin juga perlu ngurusin kum kan. Kalau kum kan cari habis penelitian ini berhasil, meneliti lagi, ini nggak jadi sampai ke sana gitu. Kalau ngurusin ini terus kan ya nggak berkembang karir kita di sini. Jadi memang mencari talent. Nah, saya pikir SBM itu salah satu sumber talent. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa di sana memang dibentuk kemudian dilatih untuk menjadi entrepreneurship. Ya, untuk memasarkan sesuatu. Nah, bagaimana kita matching begitu ya. Nah, ini produk di sini kemudian dengan di sana orang dari SBM. Jadi misalnya juga bisa juga tidak mesti harus di ITB ya. Kita bisa mencari talent-talent yang lain, misalnya nih ada orang-orang dari BINUS misalnya begitu ya. Dia juga ingin mencari juga tuh. Mereka ingin mencari kira-kira mereka punya entrepreneur gitu ya, kemudian ingin mencari kira-kira produk-produk teknologi yang bisa mereka bawa. Nah mereka memang passionnya di sana gitu, passionnya memang menjadi marketing, entrepreneur gitu. Nah itu mungkin mencarinya di sana. Kalau tidak mesti harus mencari seorang elektro sendiri gitu ya untuk memarketing itu ya, atau IF sendiri gitu ya, karena dia nggak punya passion di situ. Ya mungkin kalau ada passion di situ ya bagus gitu ya. Nah jadi mungkin itu salah satu itu cara bagaimana menemukan si talent ini yang pas, yang cocok gitu ya. Kalau mungkin pendanaan saya pikir banyak ya, angel investor gitu ya, yang oke dapat nih kasih dana misalnya kayak seperti di Prime Step kita kasih dana 80 juta gitu ya, nggak dikasih misalnya gitu ya untuk mengembangkan, memulai gitu ya, setiap tahun dapat begitu ya. Bahkan satu startup kita bisa danai sampai 300 juta gitu ya. Jadi tetapi bagaimana talent ini membawa, ini yang saya pikir salah satu kunci ya Pak Bandung ya mungkin. Makasih Pak Imun. Terima kasih Pak Taufan. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Taufan. Pak Bandung, mangga jika ada yang ingin disampaikan sebagai penutup sesi kita di hari ini. Ya, baik Pak Grenfrey, terima kasih Bapak Taufan, Pak Grenfrey, Bapak Ibu dosen
rekan-rekan mahasiswa dari lab manapun, terima kasih banyak Mbak-mbak sekalian juga yang telah hadir. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih banyak atas kesempatan untuk mempresentasikan kegiatan-kegiatan di Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dari apa yang kami sampaikan dan dari diskusi yang terjadi tadi, saya sendiri belajar banyak dari Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, perihal apa yang harus terus dikembangkan khususnya oleh kami, Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kami berharap PPTIK dapat terus berkegiatan dan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu, teknologi, informasi, dan komunikasi, khususnya advance ICT yang sekarang sudah sangat sedemikian masif di sekitar kita. Teknologi-teknologi seperti AI, teknologi Internet of Things, cloud computing, kemudian 3D printing, security, privacy, quantum computing, dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat kami terus kembangkan melalui para peneliti, para member dari PPTIK beserta dengan masing-masing tim supaya kami bisa berkontribusi bagi pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat termasuk yang di daerah, pedesaan dapat mengakses teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bagaimana untuk bidang kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi bisa semakin dimanfaatkan untuk para dokter melakukan diagnosis jarak jauh, bagaimana para pasien yang sedang dibawa ambulans itu tetap mendapatkan penanganan meskipun sedang bermacet-macet di jalan melalui TIK. Demikian juga berbagai sektor pariwisata, sektor pertanian, termasuk sektor pemerintahan, digital transformation. Mudah-mudahan kami bisa turut berkontribusi di sana. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya, tindak tanduk yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kita berikan aplaus buat Pak Bandung. Terima kasih Pak. Dan 2 minggu lagi kita akan ada sesi dari Pusat Rekayasa Katalisis. Jadi ini salah satu pusat yang menghasilkan pabrik katalis nasional pertama di Indonesia. Kemudian 2 minggu lagi kita akan punya sesi dari Bu Reni ya Bu. Sebulan lagi, masih 1 bulan lagi dari Pusat Penelitian Biosains dan Bioteknologi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman atas atensinya. Salam sehat dan sampai bertemu di sesi selanjutnya 2 minggu lagi. Terima kasih.